pada hari Minggu tanggal 31 Juli tahun 2016 kemarin sekaligus mengevaluasi kinerja maskapai. Dengan duduk bersama dalam rapat klarifikasi tadi pagi, diharapkan permasalahan sesungguhnya yang terjadi di lapangan dapat diketahui untuk kemudian dicarikan solusi bersama. Dalam rapat tersebut, Kemenhub dan Lion Air membahas masalah operasi di darat dan di udara yang berkaitan dengan slot, ATC, tiket, waiting list, dan lain-lain yang lebih kualitatif. Seperti kita ketahui pada hari Minggu tanggal 31 Juli tahun 2016, 5 penerbangan Lion Air mengalami keterlambatan penerbangan hingga menyebabkan ratusan penumpang di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta meluapkan emosi. 5 penerbangan tersebut yaitu JT 650 rute Cengkareng Lombok, JT 630 rute Cengkareng Bengkulu, JT 590 rute Cengkareng Surabaya, JT 582 Cengkareng Surabaya, dan JT 526 rute Cengkareng Banjarmasin. Terkait dengan penutupan landasan pacu Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya karena adanya pekerjaan perbaikan atau overlay landasan yang diduga menjadi salah satu penyebab keterlambatan, Menhub telah memberi instruksi kepada PT Angkasa Pura I selaku pengelola bandar udara untuk memperpanjang jam operasional bandar udara dari awalnya hingga pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat menjadi pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk hal-hal lain yang akan dilakukan verifikasi lebih lanjut dan akan direkomendasikan untuk perbaikan dan sinkronisasi operasional, Kemenhub selaku regulator di sektor transportasi akan terus melakukan pembinaan kepada operator transportasi. Dalam hal ini maskapai penerbangan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat kian meningkat. Demikian laporan pers dan hal-hal yang sudah dibicarakan antara Bapak Menteri Perhubungan dan pihak Lion Air. Itu yang yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya kami ucapkan banyak terima kasih. Kak Agus mau dibuka pertanyaan? Ya silakan kalau ada yang ingin bertanya. Moderator sampai ya. Enggak enaknya aku. Baik, mungkin kita kasih 3 pertanyaan dulu lah ya. Sudah disampaikan. Oke. Bapak dari? Saya terima 1, terus 1 lagi? Mbak ya? 1 lagi? Trans. Oke, 3 ya. Mbak. Mari Pak. Bisa. Udah, kencang suaranya Pak. Pak siapa? Riman Wahyudi Pak, Radio El Sinta. Riman Wahyudi. Oke, silakan. Ya. Pak, ini Lion Air bisa dikatakan sudah berkali-kali melakukan kesalahan seperti ini, Pak. Kenapa saya lihat bahwa tidak ada sanksi tegas dari Kementerian Perhubungan? Ini sudah terjadi seperti beberapa waktu lalu sampai penumpang memblokir di Bandara Soekarno-Hatta. Dan tidak ada sanksi tegas yang membuat efek jera terhadap kepada Lion Air. Dan ini saya juga menggampangkan para penumpang yang memang begitu banyak ya Pak ya. Dan ini sudah sering terjadi di di Lion Air, dan memang dari zamannya Pak Jonan sampai sekarang memang bisa dikatakan tidak ada sanksi yang benar-benar tegas yang membuat efek jera terhadap Lion Air. Terima kasih Pak.
dibayarkan ya, dan apakah sepadan. Oke. Tiga. Siapa yang ketiga tadi? Tadi satu lagi. Kita coba tawarkan yang Ringkang. Tes. Nama saya Ringkang Pak dari Bisnis Indonesia. Pak Hemi mau tanya soal instruksi Menteri Perhubungan kepada Angkasa Pura I yang memperpanjang jam operasional bandara itu kira-kira kapan ya Pak mulai berlakunya? Itu kan pasti ada persiapan dulu ya Pak. Dan perpanjangan ini apakah memang disebabkan oleh permintaan lain atau gimana? Itu saja Pak, terima kasih. Baik, saya rasa ada 3 pertanyaan ya, akan dijawab oleh Pak Emin. Mungkin kalau perlu nanti ditambahi oleh lain. Pak Edo dulu atau mau jawab? Baik, kepada Mas Iman, apakah tidak ada sanksi tegas? Sebenarnya bukan tidak ada, sudah berapa kali, sudah sering juga Kementerian Perhubungan memberikan sanksi. Mungkin dulu tidak terblow up, baru sekarang begitu ya. Kita sudah, dan terkait rekomendasi-rekomendasi atau arahan-arahan atau hal-hal yang perlu dilakukan oleh Lion sebelum ini itu tetap berjalan, dan Lion pun tadi juga sudah nanti Pak Edo lah yang akan menjelaskan, tapi Pak Edo tadi sudah mengatakan di hadapan Pak Menteri, perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan ini ternyata masih kurang, itu nanti akan ditingkatkan lagi dengan strategi. Silakan nanti Pak Edo yang akan menjawab. Kalau saya menjawabkan nanti dikira saya orang Pak Edo gitu. Kemudian bandara, apakah kompensasi sudah dibayar semua? Nanti biar dijawab oleh Pak Edo ya. Saya hanya menjawab apakah sepadan. Itu sudah ada tercermin di dalam PM 89 tahun 2016. Itulah yang wajib dilakukan oleh airline, tidak hanya oleh Lion, Garuda pun atau semua airline nasional yang melakukan delay di atas 4 jam wajib membayar 300.000. Menjawab sepadan atau tidak sepadan, peraturan itu sudah kita bahas dengan YLKI. YLKI adalah representasi daripada konsumen. Jadi kalau ditanya apakah itu sepadan atau tidak sepadan, tergantung perspektif mana untuk mengatakan itu sepadan atau tidak sepadan. Dan ini peraturan ini dibuat bersama juga dengan YLKI. Kemudian untuk instruksi Pak Menhub sudah diinstruksikan kepada Angkasa Pura I, khususnya Juanda, dan ini bukan karena kasusnya Lion. Bukan karena kasusnya Lion, tetapi ini memang beberapa harapan-harapan dari teman-teman airline nasional yang memiliki flight malam. Karena dengan pembatasan jam 10 kemarin ada beberapa flight dari airline nasional itu yang berkurang. Nah, ini juga menjadi pertimbangan dari Bapak Menteri Perhubungan untuk meminta kepada direksi PT AP1 untuk memperpanjang jam operasi Bandar Udara Juanda. Jadi bukan karena kasusnya Lion. Ini sedang prosedur untuk membuka kembali itu kan melalui notam atau melalui surat ya. Itu sedang dalam proses. Diharapkan secepatnya. Mas Edo, kenapa? Dipertegas saya Pak. Kan yang kemarin sudah diinfo kan yang kasus bulan Mei. Nah itu sampai saat ini dengan evaluasi yang kejadian sekarang itu juga akan kita evaluasi ulang, gitu ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan kembali apa sanksinya.
tentunya yang kemarin juga sudah rekan-rekan sudah pada tahu kan? Mungkin Yang publik kemarin. perlu tahu mungkin Pak ya. Kemarin juga pakai Ya, wartawan mungkin publik begini perlu sudah. Tahu, artinya bahwa gini Pak, selama ini kan orang berpikir bahwa oh Lion Air ini sering delay nih. Jadi kan artinya kan kita ada wartawan di sini dengan bisa menyampaikan apa yang menjadi sanksi dan apa yang nantinya tidak harus kembali dilakukan oleh Lion Air jika mungkin bisa diungkapkan. Hasil pertemuan tadi dengan Pak Menteri bahwa ini kita semua akan evaluasi secara menyeluruh. Apakah delay ini memang disebabkan oleh Lion sendiri atau ada penyebab lain? Tentunya kita mau menjatuhkan sanksi itu tidak semata-merta, oh ini delay sanksi. Kita akan lihat dulu. Apakah ada penyebab lain? Apakah itu karena ada kontribusi dari sarana, kontribusi dari sistem, kontribusi dari SDM yang di luar Lion atau semua yang terkait dengan masalah penerbangan, ini kita akan lihat. Memang yang melakukan yang yang terjadi adalah airline nasional, airline-nya. Tapi kan delay itu banyak sekali penyebabnya, bukan hanya operasional airline. Ini yang maksud Pak Menteri dikomunikasikan nanti dengan semua teman-teman airline. Apa nih kendala-kendala yang menyebabkan bisa terjadinya delay? Tidak hanya yang di Lion, yang di semua airline pun ini nanti kita akan cek semua. Jadi evaluasi terhadap kasus ini nanti akan berlaku semua, akan diperbaiki semua oleh Bapak Menteri. Jadi bukan hanya penekanan kepada sisi pelaksananya, operatornya, tapi apakah bandaranya juga ada kontribusi, apakah ATC-nya ada kontribusi, apakah sistemnya ada kontribusi, SDM-nya ada kontribusi, ini akan dievaluasi. Itulah arahan dari Bapak Menteri. Jadi untuk sanksi ataupun hal-hal lain, penindakan lain, tentunya ini akan dibicarakan secara komprehensif, akan dievaluasi oleh tim dari Dirjen Perhubungan Udara secara komprehensif. Tapi mohon penekanannya bukan di situ ya. Kita ini kan mau perbaikan secara menyeluruh dari sistem penerbangan nasional. Nah, kalau Bapak misalnya saya terlambat sekolah, apakah karena saya terlambat sekolah, ya mungkin saya membantu ibu saya jualan kue dulu sehingga saya terlambat. Ini kan semacam itulah. Kita evaluasi secara menyeluruh. Oke? Nah, terkait dengan tadi mungkin ada tambahan dari Pak Edo. Yang ini kali dekat Pak. Terima kasih Pak Emi. Pertama atas kejadian kemarin kami atas nama manajemen Lion Air mohon maaf. Di mana per hari ini kami sudah dipanggil oleh Pak Menteri untuk menyampaikan data-data dan informasi terkait dengan kejadian tersebut. Dan hal itu tadi sudah kami sampaikan ke Pak Menteri dan Pak Dirjen. Dan beliau mengatakan apabila ada data-data lain yang masih ingin disampaikan, tolong disampaikan. Dan kami sudah menyampaikan data-data, bukan menjelaskan ya. Yang kami sampaikan data, supaya clear bahwa yang kami sampaikan data. Yang kedua mengenai data kejadian itu akan mungkin nanti akan dievaluasi dan kami akan melengkapinya lagi dengan data-data yang lain. Mengenai kepada penumpang, kita sudah berikan sebagaimana peraturan Menteri Perhubungan dan itu kita serahkan langsung kepada penumpangnya. Ditambah juga mereka juga selama di sana sesuai ketentuan itu kita berikan apa yang menjadi hak mereka sesuai aturan yang ada. Jadi sekali lagi kami mohon maaf dan kami juga sudah mengatakan ke Pak Menteri bahwa perbaikan demi perbaikan program yang ada di dalam sudah kami jelaskan. Kami juga sampai sekarang juga masih melihat penerbangan-penerbangan mana yang ada potensi dan hal-hal apa yang menjadi kendala. Kami juga diminta menyampaikan ke Pak Menteri. Demikian dari saya. Terima kasih.